Halo, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian simak video pembelajaran ini baik-baik ya. Kita akan mulai dengan pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang suku Minang. Indonesia ini terkenal akan keberagaman budaya daerahnya. Salah satunya adalah suku Minang. Suku Minang ini adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut juga sebagai orang Padang atau orang Awak. Adapun bahasa daerah dari suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ragam kebudayaan, rumah adat, dan alat musik tradisional dari suku Minang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut juga rumah gadang. Adapun suku Minang juga memiliki kesenian tradisional atau tarian tradisional yang disebut tari pasambahan dan tari piring. Nah, tari pasambahan ini biasanya dilaksanakan atau ditampilkan pada saat upacara adat kedaerahan. Nah, menarik bukan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Rumah adat suku Minang. Rumah adat suku Minang bernama rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Adapun kesenian dari suku Minang, salah satunya adalah alat musik tradisionalnya, yaitu disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas suku Minang lainnya adalah saluang. Nah, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Selain kesenian tradisionalnya, suku Minang juga sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional khas suku Minang yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Juga, selain rendang, makanan khas suku Minang lainnya adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, video yang kalian simak ini adalah salah satu contoh tarian tradisional khas suku Minang. Selanjutnya, silahkan kalian membuka di halaman 58. Di sana ada sebuah teks tentang suku Minang. Nah, apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai budaya tersebut? Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Kita akan membahas tentang suku Minang di halaman 58. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk, sedangkan bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado.
Nah, setelah kalian membaca teks tentang suku Minang, coba kalian tuliskan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk masing-masing paragraf. Di sini ada 5 paragraf pada teks suku Minang. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan gagasan pendukung pada paragraf pertama yaitu suku Minang sering disebut orang Padang atau orang Awak. Bahasa Minang adalah bahasa daerah suku Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau. Malin Kundang adalah salah satu legenda dari suku Minang. Sekarang kita melanjutkan pada paragraf 2. Di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Adapun gagasan pendukungnya di paragraf kedua, rumah gadang terbuat dari kayu dan berbentuk dasar balok. Lengkung atap rumah gadang tajam seperti tanduk kerbau dan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah gadang terbuat dari ijuk. Nah, dari paragraf 3 sampai paragraf 5, silahkan kalian tulis kembali ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di dalam buku tulis kamu. Nah, di halaman 61 kita akan belajar tentang muatan SBDP tentang gerakan tarian Bungong Jempa khas Aceh. Gerakan pertama, coba kalian perhatikan, angkat kedua tangan, posisi tangan kanan lebih tinggi daripada posisi tangan kiri. Kemudian kepala menoleh ke kanan, kedua kaki agak ditekuk. Lakukan bergantian untuk sebelah kiri, hitungan 4 dikali 8, 4 kali ke kiri, 8 kali ke kanan. Nah, di gerakan kedua, badan dan kepala menghadap serong ke kanan. Kemudian tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Lakukan bergantian untuk sebelah kiri, hitungan 2 kali 8. Di gerakan ketiga, badan serong ke kiri dan serong ke kanan. Kemudian kedua telapak tangan bertepuk, saat serong ke kiri, tangan kanan di atas, begitupun sebaliknya. Kaki jalan di tempat sambil diayun, hitungan 4 dikali 8. Di gerakan keempat, kedua tangan memegang bahu, lalu didorong ke depan. Luruskan tangan dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Kaki kanan dan kaki kiri maju ke depan. Hitungan 4 kali 8. Adapun posisi duduk, gerakan pertama, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Kemudian kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik lagi ke atas tangan lurus. Nah, kalau kita ada waktu, insya Allah kita akan praktek tarian Bungong Jempa ini ya. Untuk formasi gerakan A bisa membentuk formasi garis horizontal ke samping atau membentuk huruf V. Nah, adapun formasi gerakan C bisa seperti membentuk lingkaran. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan ya untuk mempraktekkan tarian Bungong Jempa khas daerah Aceh ini. Fungsi formasi dalam tarian Bungong Jempa yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, dan membentuk komposisi dalam pertunjukan. Umi punya contoh gerakan Bungong Jempa.